Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin wa alihi wa man tala. Arju bihi ayyan fa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaa. Amma ba'd. Hadratul mukarramun, para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, wabil khusus guru agung kita pengersa Abah Syekh Muhammad Abdul Ghawuth Saifullah Maslul. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga beliau disempurnakan kesehatannya, dipanjangkan usia dunianya, dan kita selaku murid-muridnya atau pengikutnya dijadikan orang-orang yang diberi kemudahan, diberi keringanan untuk senantiasa bisa atau dibisakan mengamalkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan amaliyah-amaliyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ila hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghawuth Saifullah Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan, seluruh wakil talqin Syekh Mursid dimanapun berada, wabil khusus yang sama-sama hadir di mahfalah atau di majelis yang sangat mulia ini. Saya mendoakan semoga seluruh wakil talqin tidak istiqomah. Apa itu? Tidak termasuk ikatan suami takut istri di rumah. Bahkan semoga tidak husnul khotimah. Sebab kalau husnul khotimah khusus ngejentul di imah. Dan kalau sudah husnul khotimah ngejentul di imah, maka jadi ketua MUI. Apa ketua MUI? Murungkut tunggal isuk. Semoga semua yang hadir di mahfalah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan segala urusan, diberkahkan segalanya, semuanya, selamanya. Amin. Hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Di dalam sebuah kitab yang menerangkan tentang tasawuf atau thariqah, sang musannif menulis di dalam kitab tersebut, idza aradallahu ayyuwali abdan fataha alaihi baba dzikri wa idza staladza bidzikri fataha alaihi babal qurbi
Ini saya menemukan di dalam kitab Min Jawami'il Kalim yang disusun oleh Syekh Muhammad Madi Abul Azaim. Beliau adalah mursyid Thariqah Az-Zaimiyah dari Mesir. Beliau mengatakan bahwa idza aradallahu ayyuwali abdan. Apabila Allah berkehendak menjadikan hambanya untuk menjadi seorang wali, maka fataha alaihi babad dzikri. Dibukakan kepadanya pintu zikir. Begitu. Pintu zikir. Apa itu pintu zikir? Pintu zikir adalah talqin zikir. Idza aradallahu ayyuwali abdan. Siapa saja. Siapa saja yang masuk ke pintu tersebut, maka diberi kesempatan atau ada kans untuk dijadikan oleh Allah sebagai wali Allah. Kalau dari kalangan ulama masuk ke pintu tersebut, maka ada kans untuk menjadi wali. Kalau dari kalangan salihin masuk ke pintu itu, maka berkesempatan untuk dijadikan wali oleh Allah. Kalau seorang pejabat, seorang pengusaha, seorang teknokrat, seorang pedagang asongan, seorang tukang lotek, seorang apalagi pedagang seblak dan sebagainya, masuk ke pintu itu, maka ada kans untuk menjadi wali Allah. Hatta bahkan bajingan sekalipun. Bajingan sekalipun masuk ke wilayah itu, masuk ke pintu itu, maka berkesempatan untuk dijadikan oleh Allah sebagai wali Allah. Mantan penjahat, mantan perampok misalkan, maling, pezina, atau siapapun itu bajingan masuk ke pintu itu, maka ada kans untuk menjadi wali Allah. Kita semua tahu siapa Siti Rabi'ah Al-Adawiyah. Sebelum beliau menjadi seorang wali perempuan yang sangat mahabbah kepada Allah, dulu sebagai apa dia? Beliau itu kan mantan wanita penghibur. Kita semua tahu siapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa Sayyidina Umar bin Khattab, siapa Sayyidina Utsman bin Affan sebelum menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu siapa? Nah, jadi untuk menjadi seorang wali itu asal masuk fatah alaihi babad dzikri. Masuk ke pintu itu, maka ada kans untuk menjadi wali. Begitu. Nah, terjadi kemarin polemik tentang kewalian Bapak Haji Muhammad Soeharto yang diperselisihkan oleh sebagian kalangan kiai, bahkan saya termasuk orang yang diserang. Orang yang diserang oleh mereka, alasannya apa? Ya saya jawab seperti itu saja. Fataha alaihi babad dzikri. Maka ayyuwali abdan. Begitu. Jangankan Pak Harto bajingan saja. Dijadikan wali kayak di Mankobah tuh, Mankobah Tuan Syekh ketika itu Tuan Syekh mau dirampok oleh sekelompok perompak. Kemudian mereka mengurungkan niatnya karena melihat kejujuran dan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga mereka bertobat dan menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Tahukah? Ternyata setelah dia menjadi muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir, maka murid pertama yang dijadikan oleh wali itu adalah mereka. Dalam itu. Apalagi Pak Harto yang jasanya sangat luar biasa. Mensejahterakan umat manusia, bukan hanya umat Islam saja yang sejahtera, tapi termasuk umat Kristiani, Hindu, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan itu merasakan kesejahteraan yang ketika itu dipimpin oleh Bapak Soeharto gitu. Ya. Terus ada pertanyaan, di manakah pintu itu? Di mana pintunya? Pintunya bukan di Cianjur. Walaupun di tempat saya itu ada
Nah, kalau ibu bapak datang ke saya setiap malam Jumat atau hari Minggu, datang berbondong-bondong orang, ribuan orang datang ke tempat saya itu berziarah. Di situ ada makom wali, namanya Raden Kangjeng Arya Wiratanudatar. Dia adalah seorang pejabat dulunya. Bahkan ada yang mengatakan Raja Cianjur. Bahkan ada yang mengatakan Bupati pertama Cianjur. Itu adalah seorang wali yang senantiasa diziarahi oleh orang-orang setiap malam Jumat dan hari Minggu. Bahkan sekarang bulan Maulid itu, bulan Mulud, berbulan awal, wah luar biasa yang berziarah ke tempat saya. Tetapi pintunya bukan di situ. Tidak ada pintunya di situ. Apakah pintunya di Sukabumi misalkan? Tidak ada. Bukan. Atau di Bandung? Bukan. Di Jakarta misalkan, di Tangerang, di Banten, bukan di situ pintunya. Tetapi pintunya hanya di Sirna Rasa. Pemiliknya siapa? Hanya Abah Aos. Yang membukakan pintunya siapa? Hanya beliau. Begitu. Jadi tidak di mana-mana. Pintunya hanya di Sirna Rasa. Kalau ada yang bertanya, nanti di mana? Tong ngomong engke. Jangan bicara nanti. Yang sekarang saja yang jelas-jelas. Yang sekarang saja. Bahwa pintunya hanya di Sirna Rasa. Kalau istilah bahasa Sunda, ulah ngengke-ngengke. Jangan berbicara engke, bisa jadi bangke. Kita tidak tahu ke depan pintunya di mana. Bahkan nih, urusan kemursidan itu urusan mursyid. Kita tidak boleh sok tahu. Karena kemursidan itu sesuatu hal yang sirrul asror. Perkara yang sangat rahasia dari berbagai rahasia. Kemursidan itu sudah stok. Tidak bisa direkayasa. Tidak bisa dipaksakan. Bahkan tidak bisa ditolak. Kalau memang stoknya, dia bakal jadi sebagai mursyid. Begitu. Bahkan syaratnya pun berat ya. Pemirsa Abah sering mengungkapkan kalamnya Tuan Syabul Qadir Jailani ketika itu pemirsa Abah menyampaikannya ketika khidmat ilmiah zaman pemirsa Abah Anom. Ada qaul Tuan Syabul Qadir Jailani berbunyi bayam bagi bidin ayat tasadda wa yatasaddara li irsyadin nas illa an a'tahullahu. Pertama, ilmal ulama, hikmatal hukama, siasatal muluk. Nah, yang bagi limuridin, ayli fakirin. Tidak boleh bagi setiap murid mengaku atau mencalonkan diri atau diusung atau irsyadin nas sebagai mursyid kecuali tiga perkara. Yang pertama, ilmu ulama. Di atas ilmu para ulama. Yang kedua adalah hikmatul hukam. Di atas para hukama atau filsafatnya di atas para filosof. Yang ketiga, biasa takluk. Strateginya atau politiknya di atas seluruh ahli politik sedunia. Itu syaratnya berat. Tetapi walaupun demikian, si murid sudah memiliki 3 kriteria ini. Tetapi kalau bukan stoknya, malah jadi. Lain stok nama. Walaupun amaliyahnya hebat, walaupun ilmunya hebat, akhlaknya luar biasa, tetapi kalau bukan stoknya, tidak akan jadi, apalagi saya. Begitu. Itu sudah stok. Bahkan kemursidan itu, berdasarkan sejarah, biasanya ditunjuk sebelum mursyid itu jadi. Jauh-jauh hari. Bahkan sebelum lahir sudah ditunjuk. Syabul Qadir Jailani aja dilantik sebagai Sultan Aulia ketika Rasulullah Mi'raj. 100 tahun Syabul Qadir sebelum lahir. Bahkan pengarsa Aos ditunjuk sebagai calon mursyid ketika masih di dalam kandungannya oleh Abah Sepuh. Dan pengarsa Aos diberi nama sebelum dikandung oleh kakeknya.
Pada mursyid Muhammad Kaffi. Bahkan Abbas pernah bilang, pernah bersabda, sekarang silsilah ke-39 sampai ke-44 sudah diurus oleh beliau. Begitu. Makanya luruskan niat kita di dalam bertorikoh. Karena torikoh bukan mencetak seorang mursyid. Torikoh itu hanya mencetak manusia menjadi manusia yang bertakwa, beradab, berakhlakul karimah, bersih hati. Urusan mursyid kita tidak tahu. Itu sudah ada stoknya. Gitu. Nah, kalau misalkan ada di kalangan murid yang tatawul itu apa ya? Mengacungkan diri, atau nyanyahoanan, atau mengusung dirinya sendiri, atau ingin diusung sebagai calon mursyid, maka itu masuk ke dalam akhlak yang tidak beradab, tidak berakhlakul karimah. Sedangkan diancam kalau tidak beradab kepada wali, man ghadda basarahu an waliyin min awliya illahi romahullahu bisahmin minas summi salaba imanahu. Barang siapa memejamkan matanya atau berpaling atau su'ul adab pada wali dari wali-wali Allah, maka romahullahu, disiksa oleh Allah bisahmin. Cara menyiksanya itu dengan apa? Dengan busur panah, dengan anak panah, minas summi, yang terbuat dari racun, atau anak panah yang beracun. Tujuannya apa? Salaba imanahu, untuk memporak-porandakan, untuk merampok, untuk merampas, untuk membunuh keimanan orang tersebut. Maka tarkul hormat itu bisa menyebabkan kekufuran, apalagi su'ul adab kepada wali. Abah masih ada, kita sudah memejamkan mata. Abah masih ada, banyak orang-orang yang mengacungkan diri. Itu su'ul adab. Gitu. Man ghadda basarahu an waliyin min awliya illahi. Catat ini. Romahullahu bisahmid minas summi salaba imana. Bahkan di dalam ta'lim muta'alim pun disebutkan, wal mar'u la yakfuru bil ma'siyah bal yakfurul mar'u bitarkil hurmah. Seseorang itu tidak akan jatuh ke lubang kekufuran disebabkan berbuat maksiat. Tetapi seseorang dapat menjadi kufur itu lantaran tidak hormat, su'ul adab, apalagi su'ul adab kepada wali. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah, pikiran kita, langkah kita dijaga dari sesuatu hal yang dapat merusak tujuan kita bertorikoh. Wallahul muwaffiq il aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.